Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraisa dari kelas 11 IPS 1 Presensi 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme Asia Afrika. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Nasionalisme bangsa-bangsa yang berada di Asia Afrika antara lain Cina, India, Turki, Mesir, dan Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia adalah karena pengaruh dari dalam bangsa Indonesia sendiri yang telah merasa tertindas dan tersakiti oleh bangsa lain yang menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia yang melihat zaman terdahulu telah ada beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya yang sangat megah dan bisa berkuasa atas hampir seluruh wilayah Indonesia. Tokoh-tokoh nasionalisme Indonesia antara lain Soekarno, Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, Sudirman, Muhammad Hatta, Sutomo, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Selanjutnya, nasionalisme Cina. Latar belakang timbulnya nasionalisme Cina antara lain lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. Adanya pemerintahan Manchu yang dianggap kolot dan telah bobrok. Adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela terutama di kalangan istana Manchu. Kekalahan Cina dalam perang Cina-Jepang. Munculnya kaum intelektual Cina, salah satunya adalah Sun Yat-sen. Tokoh nasionalisme Cina yaitu Sun Yat-sen. Selanjutnya nasionalisme Jepang. Latar belakang munculnya nasionalisme Jepang yaitu setelah kedatangan bangsa barat ke Jepang yang dipelopori oleh Komodore Meitei yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Shimoda oleh Shogun Yoshinobu Tokugawa pada tahun 1854 yang isinya pelabuhan-pelabuhan Shimoda dan Hakodate dibuka untuk perdagangan bangsa asing. Sejak saat itu, Jepang menjadi negara yang terbuka untuk bangsa barat dan bangsa-bangsa yang lainnya. Tokoh-tokoh nasionalisme Jepang antara lain Perdana Menteri Koiso, Laksamana Maeda, Jenderal Terauchi. Nasionalisme Turki. Latar belakang timbulnya nasionalisme Turki antara lain kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot, adanya pengaruh revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern. Adanya kegiatan bangsa barat yang semakin gencar untuk merebutkan daerah-daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki. Tokoh nasionalisme Turki antara lain Pasha, Fuad, Mami Kemal, Ali Pasha, dan lain-lain. Selanjutnya nasionalisme Mesir. Latar belakang timbulnya nasionalisme Mesir antara lain adanya gerakan Wahabi, adanya pengaruh revolusi Prancis, munculnya kaum intelektual yang berpaham modern, adanya gerakan Pan-Arab yang dirintis oleh Amir Chetib. Tokoh-tokoh nasionalisme Mesir antara lain Arabi Pasha, Mustafa Kamil, Sa'ad Zaghloul Pasha, Amir Chetib, Arslan. Selanjutnya nasionalisme India. Latar belakang timbulnya nasionalisme di India antara lain perbaikan nasib rakyat oleh pemerintah Inggris setelah pemberontakan Sepoy tidak kunjung datang, maka rakyat India yang harus bergerak sendiri. Hanya orang-orang Inggrislah yang duduk di pemerintahan, sedangkan orang-orang India tidak diperkenakan ikut serta. Munculnya kaum terpelajar yang telah mengenyam pendidikan barat. Mereka telah mengetahui apa itu liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Pemberian status dominion janda tahun 1867.
jelas menimbulkan keinginan bangsa India untuk status yang sama. Tokoh nasionalisme India antara lain Mahatma Gandhi, Ali Likud Kanda, Banerjee, Muhammad Ali Jinnah, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.